Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ketika video ini saya buat keadaan pagi dan alhamdulillah dalam keadaan sehat juga tentunya. Dan saya harap juga untuk pendengar siapapun yang telah mendengarkan video yang saya buat juga dalam keadaan sehat ya. Karena di tengah pandemi seperti ini kemungkinan sehat merupakan hal yang benar-benar sedang diingin-inginkan ya, menyadarkan kita bahwa kesehatan itu memang sangat penting ya. Maka kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga prokes ya tentunya, dan juga selalu banyak untuk berolahraga, makan yang baik dan teratur seperti itu. Dari sini kembali lagi dengan Pak Yai untuk belajar matematika dengan materi eksponensial ya. Nah, untuk yang pertama kita masuk kepada sifat-sifat eksponensial ya. Di sini ada beberapa sifat ya yang mungkin sudah di SMP sudah pernah belajar tentang ini, kita review kembali ya. Ada 11 sifat ya ini. Nah, semisal yang pertama ya, ini untuk setiap A, B bilangan real dan juga P dan Q bilangan rasional ya. B itu sebagai bilangan basisnya dan P itu sebagai pangkatnya ya. PQ sebagai pangkatnya. Nah, yang pertama, ketika yang pertama ini dengan basis yang sama yaitu A dan A. Nah, nanti pangkatnya ketika dikalikan maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, ketika dibagi ya, dibagi pangkatnya dikurang ya. Pangkat depan dikurangi pangkat belakang ya, harus sesuai ya, pangkat depan dikurangi pangkat belakang, atau kalau bentuknya pecahan berarti pangkat atas dikurangi pangkat yang bawah seperti itu ya. Jadi tidak boleh kebalik ya nanti. Yang ketiga yaitu ketika pangkat terus dipangkatkan lagi, berarti nanti pangkatnya itu dikalikan ya. A pangkat P pangkat Q, berarti nanti pangkatnya ini dikalikan P kali Q. Kemudian yang keempat ya, kalau ada dua bilangan ya, dua bilangan suatu bilangan kemudian dikurung ya, ada kurung terus dipangkat, berarti masing-masing bilangan itu dipangkatkan ya. Ini A kali B pangkat P, berarti A pangkat P, B pangkat P, seperti itu. Jadi kalau ada A, B, C, D ya berarti nanti A pangkat P, B pangkat P, C pangkat P, D pangkat P. Nah, semuanya dikalikan seperti itu. Ya, jadi masing-masing dipangkatkan P, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu bentuk pecahan ya, A per B atau A bagi B ya, itu sama dengan atas dipangkatkan P, bawah juga dipangkatkan P. Kemudian kalau ada sifat yang ini ya, A pangkat min P, nah nanti akan sering ditemukan juga bentuk-bentuk seperti ini. Kalau ada pangkat negatif kemudian kita ingin mengubahnya ke dalam pangkat negatif positif, atau kita perlu pangkat positif untuk operasi, nah nanti tinggal kita menjadikan seper ya, seper berarti, atau di bawah per ya, di bawah per seperti ini. Jadi pangkatnya ini menjadi positif ya, yang dari A pangkat min P menjadi 1 per A pangkat P, seperti itu. Dan juga sebaliknya, kalau kita punya pangkat positif, kita pengen ya mengarahkannya kepada pangkat negatif, ya kita seperkan lagi ya, menjadi seper A pangkat min P, seperti itu. Jadi dibalik berarti pangkatnya negatif ya. Setiap kalau yang di atas per pangkatnya positif, di bawah menjadi negatif. Itu tinggal dibalik saja ya. Kalau negatif, pangkat negatif di bawah per, kemudian nanti pengen diubah menjadi positif, berarti nanti di atas per, seperti itu. Kemudian yang ke-8 ya, yang ke-8 itu A pangkat P per Q ya. P per Q berarti nanti bentuknya adalah bentuk akar ya. Yang atas itu menjadi pangkatnya
P ini pangkat A ya, yang atas ini pangkat A, kemudian yang bawah atau penyebutnya ini sebagai akar pangkatnya ya, akar pangkat dari A pangkat P itu ya. Jadi bentuknya seperti ini, dan ini juga berlaku sebaliknya. Kalau ada A pangkat P akar Q, berarti nanti kalau pengen merubahnya ke dalam bentuk akar pangkat bentuk pangkat saja, berarti nanti tinggal pangkat yang di atas P ini dengan pangkat yang di akarnya ini ya. Jadi A pangkat P per Q seperti itu. Jadi pangkatnya yang di dalam per pangkat yang di luar. Kemudian bentuk ke-9, nah ini juga sama. Kalau ada akar pangkat P, nah ini A kali B ya, berarti kita bisa memecahnya menjadi 2. Berarti nanti A akar pangkat P dikali B akar pangkat P seperti itu. Jadi masing-masing di akar pangkat P ya. Kemudian yang ke-10 ya, kalau ada akar pangkat yang bentuknya pecahan seperti ini juga sama, nanti atas bawah di akar pangkat P semua seperti itu. Kemudian yang ke-11, nah ini berapapun ya, selama AB itu bilangan real ya, bilangan real, nanti nilainya adalah 1 ya. Real itu berapapun bisa, yang penting tidak min akar. Nah ini min akar, selain min akar itu namanya bilangan real ya. Ya, kalau ada akar 3, akar 5, min 7, min 8, nah itu semuanya bilangan real ya. Nah nanti silahkan dipelajari lagi tentang materi bilangan. Nah nanti yang dimaksud dengan bilangan real itu apa dan sebagainya itu sudah dijelaskan di SMP. Kemudian nah ini nilainya itu adalah A pangkat 0 atau berapapun pangkat 0 itu adalah nilainya 1 ya. Oke, langsung kita masuk kepada contohnya, contoh-contoh soalnya. Ya, yang pertama, yang sifat pertama tadi ya, kalau dikalikan itu pangkatnya dijumlah ya, seperti ini. Nah, ini basisnya sama 2 ya, berarti pangkat kalau dikalikan pangkatnya dijumlah menjadi 2 pangkat 3 tambah 5, berarti 2 pangkat 8. Ya, tinggal nanti kita cari aja nilainya. Jadi 256 kayak gitu. Kemudian yang sifat kedua ya, itu tadi kalau dibagi pangkatnya dikurang ya, dengan basis yang sama-sama A. Nah contohnya ini sama-sama 3 ya basisnya, ini harus sama. Kalau yang depan 3, yang belakang juga 3, nggak boleh nanti 3 sama 2 pangkatnya dijumlahkan, tidak boleh ya, harus sama ya. Ini sama-sama 3, pangkatnya boleh dijumlahkan menjadi 2. Ya maaf, ini kalau dibagi ya, kalau dibagi nanti kurang nanti ya bentuknya. Kemudian yang sifat ketiga ya, ini kalau nah ini pangkat dipangkatkan lagi ya, tadi kalau ada 2 pangkat 3 pangkat lagi 2, berarti nanti pangkatnya dikalikan ya, nanti 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6 seperti itu. Ya dihitung saja nilai berapa, 2 pangkat 6, 64. Contoh keempat, sifat keempat itu ada A, B pangkat P, A kali B pangkat P, berarti nanti masing-masing dipangkatkan P ya. Nah ini contohnya 2 kali 5 pangkat 2, atau nanti mungkin berawal dari 10 kali pangkat 2. Nah 10 pangkat 2 itu kan bisa kita ubah ya, bisa kita ubah menjadi 2 kali 5. 10 itu kan 2 kali 5 pangkat 2, berarti nanti 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah ini pecahan-pecahan seperti ini nanti dibutuhkan untuk mengerjakan tentang eksponensial. Kemudian tinggal dihitung saja, 4 dikali 25 hasilnya 100 gitu itu. Kemudian bentuk tadi, bentuk pecahan ini pangkat ya, A per B pangkat P, nanti atas bawah masing-masing dipangkatkan P ya. Ini 2 per 3 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, hasilnya 4 per 9 ya, seperti
seperti itu. Contoh ke-6. Nah, ini yang tadi yang pangkat negatif nanti bisa diubah menjadi pangkat positif tapi dibuat seper ya. Nah, contohnya ini 3 pangkat min 2 berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ya. Pangkatnya jadi positif. Kemudian menjadi 1 per 9 ya. Pangkat 3 pangkat 2 9. Berarti 1 per 9. Kemudian sifat ke-7 ya, AP ya, A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat min P ya. Nah, ini biasanya nanti bentuk pengembangan soalnya seperti ini. Kalau ada 1 per 3 min ya, pangkat min 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, biasanya bentuk pengembangan soalnya seperti ini. Nanti sama dengan, nah ini tadi kan 1 per pangkat negatif. Nah, ini diubah menjadi di atas ya, di atas per atau diubah menjadi pembilang ya, pembilang. Nanti menjadi penyebut diubah menjadi pembilang, menjadi pangkatnya positif ya, menjadi 3 pangkat 2. Kemudian tinggal dikalikan ya, berdasarkan sifatnya yang tadi. Kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Nah, berarti 3 pangkat 5 yaitu 243 itu. Sifat ke-8 selanjutnya contoh 8 ya. Nah, ini A pangkat P per Q sama dengan akar dari A pangkat P Q ya, akar pangkat P Q dari A per P. A akar pangkat P ya. Berarti ini sebagai contoh untuk soalnya biasanya semisal seperti ini ya. Nanti ini sama-sama. Berarti 2 pangkat 4 akar pangkat 3. Berarti terus yang ini 2 pangkat 5 akar pangkat 3 juga. Nah, ini berarti yang depan dulu. Yang depan ini berarti 2 pangkat 4 per 3 ya. Berarti yang di dalam per pangkat yang di luar. Berarti 4 per 3. Yang belakang juga dikali 2 pangkat 5 per 3. Jadi seperti ini. Nah, tadi berdasarkan sifatnya tadi, kalau dikali berarti dengan basis yang sama, berarti pangkatnya ditambahkan ya, dijumlah ya, menjadi 4 per 3 ditambah 5 per 3. Nah, penyebutnya sudah sama, tinggal dioperasikan saja. 9 per 3, 2 pangkat 9 per 3 ya. Nah, berarti ini 9 per 3 adalah 3, berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8 seperti itu. Selanjutnya contoh ke-9 ya. Ini P akar pangkat AB sama dengan, nah nanti dipecah ya, masing-masing di akar pangkat P semua. Sebagai contoh ini ya. Ini akar pangkat 2 dari 4 kali 9 berarti akar pangkat 2 dari 4 dikali akar pangkat 2 dari 9. Nah, berarti masing-masing akar pangkat 2 dari 4 hasilnya 2, akar pangkat 2 dari 9 hasilnya 3. Nah, gitu. Berarti hasilnya 6 ya. Kemudian sifat ke-10 ya. Nah, ini yang perperan tadi atau pembagian tadi, A per B akar pangkat P, berarti nanti masing-masing di akar pangkat P. Nah, ini sebagai contoh 4 per 9 akar pangkat 2, berarti masing-masing di akar pangkat 2 atas bawah. Dan di akar pangkat 2 dari 4 hasilnya 2, akar pangkat 2 dari 9 hasilnya 3, berarti hasilnya 2 per 3 seperti itu. Nah, kemudian contoh yang terakhir tadi yang ke-11 adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ya ini contoh saja 2 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1, min 5 pangkat 0 hasilnya 1, 1 per 100 pangkat 0 juga hasilnya 1 ya. Yang tidak boleh itu apa? 0 per 0, karena 0 per 0 itu hasilnya tak tentu ya. 0 per 0 itu bukan 1, tapi tak tentu ya.
Nah, diingat-ingat itu bedanya. Dan syaratnya itu tadi, dia harus real dan juga tidak sama dengan 0 ya. Kalau 0,777 boleh, nanti 0,77 pangkat 0 itu juga 1 ya. Berapapun yang pangkat 0 itu 1 ya, selama dia itu real dan juga tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini terusnya. Nah, itu untuk pembelajaran pada kesempatan ini tentang eksponensial ya. Nanti silakan bisa diperdalam lagi dengan contoh-contoh soal dan juga pengembangan penerapan pada soalnya seperti apa. Nah, itu sangat banyak digunakan dan juga nanti akan dimasukkan ke beberapa materi ya. Jadi ini sangat penting karena sangat dasar, di SMP juga sudah dijelaskan. Maka ini diulang lagi supaya lebih nanti bisa digunakan ya sebagai acuan untuk mengerjakan atau memahami konsep-konsep pembelajaran yang lainnya dalam matematika, materi-materi lainnya dalam matematika. Mungkin itu dari Pak Yai. Jika ada salah kata atau ya ada yang kurang, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.